eh, Terima kasih Bu Ketua, para pimpinan, anggota, dan Pak Menteri beserta jajaran. Kami tentunya mengapresiasi atas gercep kerja cepat Pak Menteri ya, tetapi bahwa fakta ini, fakta pelanggaran, kecurangan, moral hazard itu udah puluhan tahun berlangsung dan repeated berulang. Kalau kita orang cerdas dan ikhlas berarti ada something wrong cara-cara kita menangani, yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya Pak. Jadi yang harus kita address antara kementerian dengan Komisi 4 Ibu Ketua harusnya adalah akar masalah kenapa ini repeated terjadi Pak. Kalau dalam kasus kesinian, kalau saya lihat Pak Menteri, salah satu akar masalahnya adalah ketika kita menetapkan Bulog itu bahwa gabah kering panen itu dibeli 6.500 at any quality, lalu headnya dipatok 12.500. Pak Menteri lebih tahu dari kami itu konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50% Pak. Jadi kalau ngejual 13.000 aja udah rugi itu. Jadi itu salah satu ya root cause dari masalah kekinian itu. Selain memang kami tentunya sepakat bahwa penegakan hukum pun harus benar-benar dikencangkan gitu ya. Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah itu yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi Pak. Yang soal harga kering panen dengan head itu. Menurut saya aneh bin ajaib itu orang yang membuat policy semacam itu. Jadi Bu Ketua kita usulkan karena Komisi 4 yang sekarang tuh Komisi 4 yang cerdas dan ikhlas, nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya Pak. Kasihan bangsa ini Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai itu berdosa kita semua. Jadi kami ingin ngajak karena kami sudah berazam, sudah berniat Komisi 4 itu mitra sejati Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi, jadi kita harus berbicara jujur dan belak-belakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Daniel masih mau bicara. Pak Daniel satu ya, habis itu pimpinan. Oke, makasih Bu Ketua, pimpinan, segenap sahabat anggota. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran. Terkait beras oplosan Pak Menteri, mungkin sangat penting hal ini segera dituntaskan ya. Jangan sampai berlarut-larut dan justru menimbulkan kepanikan pasar ya. Sikap cepat dari penuntasan ini dalam rangka segera memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen terhadap produk-produk pangan yang mereka beli, termasuk mengembalikan kepercayaan konsumen masyarakat terhadap produsen. Ya. Kalau kepercayaan terhadap produk dan terhadap produsen bukan semakin meningkat, tetapi dari kasus oplosan ini semakin menurun, itu juga menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah. Dan kedua, setuju dengan Prof tadi, jangan berhenti hanya sekedar penegakan hukum yang tegas, tetapi ini menjadi momentum kita lakukan reformasi tata niaga di bidang pangan sehingga kejadian yang sama tidak berulang. Saya dalam hati sempat terpikir jangan-jangan seluruh produk pangan kita yang ada di Indonesia adalah oplosan. Yang ketahuan baru beras, jangan-jangan ya, sehingga sebelum itu terjadi lebih lanjut segera lakukan reformasi tata niaga di bidang pangan. Belum minyak, kemarin BBM ya, dan itu yang kita khawatirkan. Terima kasih Pak Menteri. Baik, lanjut Pak Haris. Terima kasih Bu Ketua. Pak Menteri, agar tidak menambah kusut apa yang sedang terjadi terhadap informasi atau isu terkait dengan beras oplosan, kita berharap ada penjelasan tertulis dari Bapak sehingga memudahkan kami tidak atas persepsi kami terhadap berita. Ini untuk biar tidak tambah liar nanti. Karena kalau nggak ada penjelasan tertulis yang memang baku dari Bapak,
Seperti contoh misalnya, saya melihat bahwa ini berarti kan berasal dari potensi kerugian itu kan berasal dari sampling, kan gitu kan. Tentunya Bapak nggak mungkin ngitung satu persatu kan, berarti dari sampling. Nah, kalau sudah bicara sampling nanti kan tentunya akan ada ujung yang mungkin tidak akan valid 100%. Nah, sehingga kalau sampling ya sampaikan ini sampling terhadap sekian perusahaan, terhadap sekian timbangan dan seterusnya. Jadi kalau ada penjelasan tertulis, kami akan lebih mudah untuk semakin membantu Pak Menteri untuk menjernihkan permasalahan. Lain halnya kalau kita hanya mempersepsi dari berita ada 99 triliun, ada yang angka wow itu 99 triliun, bahkan lebih bahkan itu. Nah saya kira kalau ada penjelasan tertulis, kita akan lebih memudahkan kita karena kami sebagai wakil rakyat ini kan akan selalu ditanya di daerah konstituen, oleh teman-teman media juga, agar jangan nambah kusut masalah ini. Mohon Pak Menteri sampaikan kepada kami penjelasan tertulisnya sehingga muncul angka-angka itu dan kita akan mencoba untuk mendukung Pak Menteri sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dan rakyat yang diuntungkan. Demikian, terima kasih Bu Ketua. Baik Pak Menteri, ada yang mau disampaikan? Sedikit Ya. Bu Ketua. Izin mungkin dari Pak Prof. Romin, terima kasih sarannya. Jadi gini Pak, hitungan beras memang banyak pengamat yang sampaikan di publik bahwa itu kali 2 dan itu tidak benar. Kalau kita cerita detail bahwa 6.500 langsung dikali 2 yang tadi Dek. Nah ini Pak, faktanya ini yang terjadi. Jadi average-nya itu 6.000, 5.000 kali 2 10.000 Pak. Jadi kalau orang langsung mengalih aja kalau 5 liter 10 liter bisa, tapi ini 30 juta ton. Dan inilah kondisi yang terjadi. HPP kita sudah 6.500, tapi di atas paruh seluruh Indonesia di bawah 6.500. Dan ini 70% panen puncak di sini Pak. Saya ulangi 76%. Artinya apa Pak? Yang selalu disampaikan 6 kali 2 itu 13.000, itu tidak benar. Termasuk pengamat yang sampaikan di TV. Tidak benar, ini yang benar Pak. Jadi harga itu yang real di lapangan itu 6.000 nggak capek Pak. Ini datanya, kami cek harian. Jadi satu itu tidak benar Pak, karena kesempatan kami sampaikan, karena banyak pengamat, dia kali 2, kemudian katakanlah dikali 2 Pak, nggak masalah juga. Average sekarang berapa Pak? 17.000. Jadi kan inilah yang menjadi beras curah tapi jadi premium, jadi medium. Itu masalahnya Pak. Jadi ada 2 hal. Ini prinsip, sangat prinsip kami sampaikan Pak Prof. Yang kedua, bukan pencitraan Pak. Tahu Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai supaya dikenal publik Pak. Yang tersangka minyak goreng 20 Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Itu bukan mazhab kami itu. Jadi kami tindak lanjuti dan kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26. Laporan tadi malam karena kami ikuti terus, itu 40 akan diperiksa lagi. Tapi kami setuju Bu Ketua, Wakil Ketua, insya Allah tertulis kami sampaikan nanti. Ini kan estimasi potensi. Benar Pak Ketua, nanti ya polisi tentukan, di pengadilan tentukan. Tapi kalau pencitraan enggak Pak, karena bukan saja dari luar, dari dalam juga kami hukum. Ada 11 tuh kami hukum. Makasih Bu Ketua. Jadi kami terima kasih supportnya. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Makasih.